Salam para pencinta cerita misteri. Cerita kali ini akan membawa tema yaitu nafsu berakibat kesurupan massal. Cerita ini berdasarkan cerita nyata. Salah satu narasumber kita menceritakan tentang kejadian beberapa tahun lalu saat dia masih menjadi siswa sekolah satu SMA di salah satu SMA swasta di Bandar Lampung. Salah satu sekolah swasta mengadakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, di mana senior dan kakak kelas wajib memberikan pengalaman tentang cara hidup di alam. Ervan, salah satu siswa kelas 1 yang mengambil ekstrakurikuler pramuka di sekolahnya dikarenakan pacarnya yang kakak kelas akan mengikuti kegiatan itu. Padahal Ervan sendiri adalah penggiat seni yang sebenarnya sangat tidak tertarik dengan kegiatan pramuka. Ya, tapi apa daya wanitanya meminta dan Ervan pun luluh untuk mengikuti kehendaknya. Sabtu pada 13 Desember 2016, rombongan anak SMA tersebut berkumpul dahulu di sekolah untuk mengecek persiapan kemah dan tepat jam 9 mereka pun selesai dan berangkat langsung ke lokasi kemah. Terdengar sayup-sayup pembicaraan dari grup rombongan lain tentang lokasi yang akan menjadi tempat kemah mereka, di mana lokasi tersebut cukup angker dan juga pernah ada cerita bahwa lokasi tersebut berlokasi di pinggir pantai, di mana setiap tahunnya selalu ada korban jiwa yang awalnya mereka mencoba untuk berenang di pinggir pantai. Namun entah mengapa tiba-tiba mereka berada di tengah pantai dan lalu terseret oleh ombak. Dari ceritanya pun mayat tidak ditemukan dalam hari itu juga. Akan ditemukan mayat tersebut di lokasi yang sama, yaitu 3-7 hari. Tentunya itu menjadi sebuah cibiran tentang lokasi yang akan mereka kunjungi ini. Ervan sedikit gelisah, namun dalam hati Ervan berkata, namanya orang mati yang gak akan hidup lagi. Ervan memang seseorang yang tidak pernah percaya akan hal-hal yang berbau mistis. Sampailah mereka di lokasi perkemahan itu pada jam 4 sore dan langsung berkumpul untuk kembali ke pembagian grup. Ervan kebetulan berbarengan dengan grup satu kelas yang terdiri dari 6 orang dan tenda hanya maksimal untuk 3 orang, sehingga mereka membuat 2 tenda untuk menginap malam itu. Tak terasa waktu sudah pukul jam 5:30 sore. Saat selesai membuat tenda dan beberes perlengkapan, saat si Ervan sedang di dalam tenda, tiba-tiba ada siluet bayangan yang memanggil Ervan. Lalu Ervan pun keluar dan ternyata itu adalah pacarnya yang tidak lain ialah kakak kelasnya sendiri. Lalu pacarnya tersebut mengajak Ervan untuk mendekati pantai dengan alasan mau melihat matahari terbenam. Ervan sebenarnya malas sekali karena gak lama lagi Ervan tahu sudah waktunya maghrib dan belum mandi setelah berkeringat dengan aktivitas sore ini. Ya, tapi Ervan lagi-lagi tidak bisa apa-apa karena Ervan adalah tipe lelaki yang selalu mengalah. Dan akhirnya Ervan pun mengikuti kemauan pacarnya tersebut untuk ikut ke bibir pantai dan melihat matahari terbenam. Teman-teman Ervan yang di dalam tenda sempat bingung melihat Ervan di luar tenda seperti sedang berbicara dengan orang lain. Namun tidak ada orang yang dilihat oleh mereka. Namun dikarenakan rekan-rekan Ervan sedang beberes dan belum selesai, maka mereka tidak ambil pusing. Di perjalanan menuju pantai, Ervan sempat merasa ada yang aneh dengan pacarnya tersebut, di mana pacarnya terlihat lebih pucat. Namun lagi-lagi Ervan selalu berpikir jernih. Mungkin ini karena pengaruh dari langit sore, pikirnya.
Sampailah mereka di pinggir pantai dan saat itu hanya kurang 5 menit lagi maka akan masuk waktunya maghrib. Namun karena Ervan merasa sedang berdua tanpa ada orang di situ, nafsu birahinya pun muncul. Ervan memeluk pacarnya itu dari belakang sambil pacarnya tersebut entah mengapa terus berjalan di dalam air. Dari bibir pantai mereka tidak terasa bahwa sudah berada di tengah laut, di mana kedalaman air tersebut sudah mencapai dadanya. Lalu kembali ke teman-teman yang Ervan yang tadi di tenda. Selesai beberes, mereka baru sadar bahwa Ervan menghilang dan ini sudah waktunya maghrib. Matahari sudah mulai tenggelam dan akhirnya mereka pun keluar untuk mencari Ervan. Salah satu teman Ervan memiliki insting bahwa Ervan tidak akan jauh-jauh dari pantai. Teman-temannya pun langsung lari untuk menuju ke bibir pantai. Setelah sampai di bibir pantai, teman-teman Ervan melihat Ervan sedang berada di tengah pantai dengan kondisi yang kepalanya hampir semuanya masuk ke dalam air. Teman-temannya pun langsung segera berlari menuju ke tengah pantai itu dan menarik Ervan yang entah mengapa tubuhnya sangat kaku. Dari ujung kaki sampai kepala itu benar-benar kaku seperti mayat hidup. Bahkan mulutnya pun itu terkunci rapat dengan tatapan mata yang kosong. Akhirnya rekan-rekannya membopong Ervan seperti mayat menuju ke perkemahan. Sesampainya di perkemahan, rekan Ervan langsung memanggil senior yang kebetulan paham akan hal supranatural. Namun karena ini sebuah peristiwa yang tidak lazim, rekan-rekan grup lain datang dan mengerumuni Ervan. Dan akhirnya yang ditakutkan itu terjadi. Ini menjadi malapetaka yang lebih besar lagi. Satu persatu siswa mulai kesurupan. Dan jika ditotal, pada malam itu sekitar 10 siswa yang kesurupan. Suasana menjadi mencekam. Suara-suara khas dari makhluk lain mulai terdengar. Ada yang bersuara seperti kuntilanak, raungan hewan khasnya macan, bahkan suara nenek-nenek yang menangis memenuhi perkemahan itu. Akhirnya acara perkemahan itu pun ditunda. Senior penanggung jawab tidak sanggup untuk mengobati siswa yang kesurupan massal ini. Akhirnya senior itu pergi untuk mencari pertolongan dengan warga sekitar. Dalam perjalanan, ada sebuah masjid yang jamaahnya baru saja selesai menunaikan sholat maghrib. Dan senior itu pun lalu meminta tolong pada imam masjid untuk membantu mengobati adik kelasnya yang kesurupan. Imam tersebut dan sebagian jamaah langsung merapat ke lokasi kejadian. Tepat pada pukul 17.00, tiba-tiba hujan turun. Suasana semakin lebih mencekam lagi. Dengan khas suara hujan, bahkan raungan-raungan macan, serta ketawa khas kuntilanak terdengar menggema pada malam itu dari siswa-siswa yang kesurupan. Imam masjid tersebut meminta untuk siswa-siswa agar fokus dan tidak melamun, agar korban kesurupan ini tidak semakin meluas, dan meminta siswa-siswa untuk membaca doa di dalam hati sembari fokus dengan apa yang dilihatnya. Lalu imam masjid meminta senior dan penanggung jawab agar mengumpulkan siswa yang sudah kesurupan itu, ditaruh di tengah dan diikat agar tidak berontak. Mulailah imam masjid tersebut melantunkan ayat-ayat suci untuk meruqyah korban-korban siswa yang kesurupan massal. Alhamdulillah satu persatu siswa yang kesurupan massal sudah mulai sadar. Dan menyisakan satu orang yang pertama kali kesurupan, yaitu Ervan. Imam masjid sadar bahwa Ervan kesurupan jin yang cukup memiliki energi besar, sehingga lantunan-lantunan ayat suci khusus ruqyah dibacakan lebih keras lagi.
Ervan tetap saja diam. Jin atau makhluk yang ada di dalam tubuh Ervan berusaha untuk menahannya. Namun, perlahan-lahan akhirnya merintih. Makhluk itu merintih kesakitan dengan lantunan-lantunan ayat suci yang telah dibacakan oleh Imam Majid tersebut. Sekilas makhluk itu ketawa terbahak-bahak, lalu kembali merintih kesakitan. Berulang-ulang hal itu terjadi, dan Imam Majid pun tidak mau kalah. Lantunan ayat suci tetap dibacakan. Pada akhirnya, jin itu atau makhluk itu berbicara dengan lantangnya, "Lebih baik saya musnah daripada tugas saya gagal." Dan akhirnya, karena lantunan ayat suci yang dari Tuhan, membuat makhluk itu pun lenyap. Ervan kembali siuman dan diminumkan air putih yang sudah dibacakan oleh imam tersebut. Lalu semua sama-sama mengucapkan alhamdulillah atas pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu Imam Majid tersebut meminta penanggung jawab untuk segera merapikan barang-barang dan selekas pergi dari sini, karena kejadian ini tentunya tidak akan berhenti jika mereka ada di sini. Dan penanggung jawab tersebut akhirnya menyetujui permintaan Imam Masjid, lalu segera pergi dari lokasi perkemahan itu. Ya, itulah sedikit cerita nyata dari Ervan, ya, narasumber kita, terkait kejadian dia pada saat SMA. Kita bisa petik dari pengalaman ini bahwa tempat-tempat alam itu sebaiknya tidaklah dilakukan dengan etika yang buruk, atau apalagi melakukan hal yang tidak senonoh. Demikian cerita misteri kali ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita misteri kali ini sampai dengan akhir. Jangan lupa like, share, serta komen. Dan tetap tungguin terus cerita-cerita misteri selanjutnya. Tetap di Cerita Misteri.